Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak, semuanya, Shalom Alaikum. Yang hadir dalam vigili tadi malam pasti sudah tahu ada namanya Pekik Paskah. Sudah tahu ya? Kalau yang sudah tahu nanti menjawab, yang belum tahu diberitahu lebih dahulu supaya dapat ikut menjawab. Pada hari raya Paskah kita ada Pekik Paskah yang bunyinya adalah Kristus telah bangkit. Siapa yang mendengar perkataan Kristus telah bangkit harus menjawab, sungguh telah bangkit. Mari kita lakukan Pekik Paskah dengan penuh semangat. Tandanya semangat adalah lampu-lampu rontok dan AC-AC mati. Ya. Kristus telah bangkit. Sungguh telah bangkit. Kristus telah bangkit. Sungguh telah bangkit. Christos Alesti. Kulu. Ini bahasa aslinya, kalau diucapkan dalam bahasa Yunani, Christos Anesti, dijawab Alithos Anesti. Tapi nggak apa-apa, kita bukan orang Yunani, kita orang Indonesia, yang penting bisa menjawab Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit! Sungguh telah bangkit. Nanti sepulang misa aku tidak akan mengucapkan cara kuno, Selamat Paskah. Enggak, aku tidak akan lama, itu dah biasa, dah berlalu, enggak. Ini adalah ucapan selamat Paskah. Pekik Paskah adalah juga sekaligus ucapan selamat Paskah, juga memberi warta Kristus telah bangkit, yang mendengar sungguh telah bangkit. Nanti kalau aku salami begitu, Kristus telah bangkit, dan tidak bisa menjawab, ada hukuman 50.000 bayarannya, dan nanti dikumpulkan untuk kas yang paduan suara. Setuju? Biar bisa mereka kalau dapat 50, beri nanti mereka uang sehingga bisa membeli ayam goreng fried chicken. Nah, gitu. Setuju ya? Nanti ikut belakang Romo yang nggak bisa menjawab langsung dipajekin 50.000. Khusus ketua lingkungan 150.000 ya. Tadi malam 100, ini naik sekarang ya, 150.000. Sebab kalau ketua lingkungan mesti mengajar kepada umat. Saudara-saudariku yang terkasih, kita merayakan sukacita Paskah. Tadi malam sukacita Paskah, dan kemudian sudah diberitahu ada dua kalimat utama yang menyimpulkan perayaan Paskah. Kalimat pertama dengan wafat, ia menghancurkan kematian. Kalimat kedua berbunyi dengan bangkit, ia memulihkan kehidupan. Kalimat ini muncul nanti dalam liturgi suci, yaitu dalam prefasi. Nanti begitu prefasi sebelum doa syukur agung dimulai itu, nanti akan muncul dua kalimat, dengarkan baik-baik ketika imam menyanyi nanti. Dengan wafat, ia menghancurkan kematian, dengan bangkit, ia memulihkan kehidupan. Ini inti dari perayaan Paskah yang diwartakan dalam prefasi kudus ketika kita menjelang merayakan doa syukur agung dalam misa Paskah maupun misa malam Paskah. Bagian pertama sudah dijelaskan tadi malam, dengan wafat ia menghancurkan kematian. Bagaimana saya nggak datang? Nggak apa-apa, tenang aja, direkam. Nanti nonton di Gereja Katolik Purwakarta sudah ada homili tadi malam. Jenaka, lucu, tidak kalah sama Romo Eko. Wah, ya tenang aja. Ada juga penjelasan mengenai kenapa dikatakan dengan wafat ia menghancurkan kematian. Jadi nggak usah tanya lagi, karena pagi ini homilinya adalah lanjutan di kalimat yang kedua. Salah sendiri kalau nggak yang tadi malam ya, nggak tahu ya. Tapi nanti masih bisa dengar di dalam channel Gereja Katolik Purwakarta. Nggak usah like, nggak usah subscribe, nggak usah macam-macam, yang penting nonton supaya tahu sambungannya. Ini hari adalah kalimat yang kedua. Dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Wafat Kristus menghancurkan kematian, tapi tidak berhenti. Kalau beliau tidak bangkit, hidupnya tidak pulih. Nah, pulihnya kehidupan yang dimaksud adalah kembalinya kehidupan seperti awal mula ketika manusia diciptakan, yaitu bacaan firman Tuhan pertama yang didengar pada vigili tadi malam. Pada vigili tadi malam ketika menciptakan, sungguh amat baik, dikatakan Tuhan menciptakan ini baik, Tuhan menciptakan ini baik.
Lalu bagian terakhir Tuhan menciptakan sungguh amat baik. Itulah ciptaan Tuhan. Saudara-saudariku, harap engkau tahu, ketika manusia diciptakan Tuhan sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa mati, saudara. Jadi manusia ketika diciptakan sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa mati. Manusia tidak mengalami kematian. Karena tanpa adanya dosa, manusia berkumpul bersama Allah. Tanpa adanya dosa, manusia bahasa gambarannya, bahasa gampangnya nempel kepada Allah. Bahasa gambarannya. Kalau pakai bahasa colokan stop kontak itu, listriknya manusia sebelum adanya dosa, nyolok kepada colokannya Tuhan Allah. Ini pakai bahasa gampang aja ya. Sebab kalau pakai bahasa teologi susah, nanti kamu begini akibatnya, udah sering saya katakan ini. Ini adalah akibat dari memikirkan pikiran-pikiran mengenai teologi Katolik, tapi ini pakai bahasa gampang. Kenapa ini bahasa gampangnya pakai colokan? Allah itu kehidupan, Allah sumber hidup, Allah pemilik hidup. Maka ketika manusia tidak berdosa, colokannya manusia nyolok kepada sumber listriknya Allah, aha, nyala. Ya gitu ya. Kalau lampu dicolokin nyolok terus, nyala enggak? Nyala. Tapi begitu manusia berdosa, dosa itu memutus hubungan, ibaratnya kabel putus atau colokannya dicabut, mati apa tidak? Enggak mati, modar. Lebih daripada mati ya. Manusia jatuh ke dalam dosa, bagaikan colokannya tercabut, mati itu lampu, matilah kehidupan manusia. Sejak saat ada datangnya dosa, manusia diliputi kematian dan tidak bisa menghindar. Manusia mati. Dan kematian itu diawali pelan-pelan digerogoti oleh anak pinaknya kematian. Anak pinaknya kematian itu apa? Sakit penyakit. Mulai dari sakit penyakit yang gede-gede yang langsung mematikan, stroke, mati langsung, serangan jantung, mati langsung, yang gede-gede, yang berat-berat, ini anak pinaknya kematian. Kalau udah manusia diserang serangan jantung kan, nggak bisa menyerang balik kan? Makanya mati ya, diserang serangan jantung nggak bisa menyerang balik, maka mati dia. Terkena serangan jantung tanpa bisa melakukan serangan balasan, maka manusia itu menjadi mati. Maupun penyakit-penyakit yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil juga mematikan. Flu mematikan apa tidak? Mematikan. Corona itu bagian dari flu, hacing, mati, lah mati ya. Bahkan panu pun mematikan loh. Coba bayangkan, kalau panu seluruh badan, ya mati kamu lama-lama ya. Inilah anak pinaknya kematian, ujungnya adalah mati tanpa bisa menghindar lagi. Nah, dengan wafat Yesus, kemudian bangkit, artinya kematian diinjak-injak, kematian ditiadakan. Manusia dikembalikan seperti awal mula ciptaan ketika diciptakan, colokannya dicolokin lagi bahasa gampangnya, sehingga ya aha, nyala kembali hidup manusia. Itulah yang dikalimatkan dengan kalimat, dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Yang dalam bahasa Latin, kalau dinyanyikan dalam bahasa Latin itu berbunyi reparavit. Kata yang berbunyi memulihkan bunyinya reparavit. Reparavit dekat dengan bahasa Indonesia yang berbunyi reparasi. Reparasi. Jadi Tuhan sedang mereparasi kehidupan manusia melalui peristiwa Paskah. Itulah yang terjadi. Kalau di dalam paroki ini kita ada yang tukang mereparasi, namanya Pak Joko. Mana Pak Joko ya? Kalau ada kabel rusak, Pak Joko mereparasi. AC rusak bersama dengan Pak Yongki mereparasi. Saluran air rusak, semua direparasi. Pak Joko namanya, Joko Solusi. Maka saya kasih nama begitu. Karena ada masalah, beliau datang, selesai. Maka nama belakangnya Joko Solusi. Ya. Reparasi. Reparasi barang-barang. Tapi kalau Tuhan Yesus mereparasi kehidupan itu sendiri, yang rusak dan hancur, direparasi, dipulihkan seperti awal mula, sehingga kita tidak tersiksa dalam alam kematian. Alam kematian itu menyiksa enggak? Ya menyiksakan gelap. Mati itu gelap kan ya? Ngangguk-ngangguk, emang pernah mati kamu ya? ya kita bisa bayangkan gelap lah ya, gelap, pengap apa segala macam. Kematian itu menyiksa. Maka dengan mereparasi kehidupan manusia, dilepaskan dari kungkungan belenggu siksaan kematian, sehingga hidup terang,
Dan yang paling penting adalah kebangkitan Yesus itu bukan sekedar hidup loh ya. Jangan dikira kebangkitan Yesus bukan sekedar hidup lagi. Bukan itu. Kalau sekedar hidup lagi berarti kan masih mungkin mati lagi. Bukan itu. Tapi yang dimaksudkan mereparasi adalah mengembalikan seperti awal mula yang hidup tetapi tidak mungkin dikuasai lagi oleh kematian. Nanti seperti itulah kita yang ikut Yesus pada akhir zaman dibangkitkan, dan tubuh kita yang dibangkitkan ini tidak akan lagi dikuasai kematian, tidak akan dikuasai sakit penyakit. Jadi kalau sakit gigi ombong, gigi bolong, nanti tidak ada gigi ombong, gigi bolong. Mata rusak, ini kacamata ini bikin, kenapa? Karena mata rusak, jadi pakai kacamata. Nanti akhir zaman dipulihkan, tidak ada mata rusak. Ibu-ibu, keriput-keriput, kulit kendor, harus perlu skincare Korea, ya kan? Akhir zaman dipulihkan, mulus, melebihi artis-artis Korea. Tanpa perlu beli skincare, tidak perlu pusing lagi dengan aduh, aku makin tua ya. Enggak ada tua dalam kehidupan yang abadi, sebab dipulihkan, reparafit. Kehidupan yang dipulihkan, kehidupan yang tidak lagi diinjak oleh kematian. Itu yang dimaksud dengan memulihkan kehidupan. Maka saudara-saudari, pesan Paskah itu apa? Pesan Paskah adalah ambil bagian. Memang sekarang kehidupan kita belum pulih sepenuhnya, sebab masih dalam proses pemulihan total, menunggu pada kedatangan Kristus yang kedua pada akhir zaman. Tapi kita menuju pada pemulihan. Maka pesan Paskahnya apa? Pesan Paskahnya adalah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan reparafit, Tuhan memulihkan kehidupan, maka kita murid-muridnya yang ikut Tuhan, yang beriman kepadanya, ikut ambil bagian di barisan itu. Di barisan orang-orang yang mau memulihkan kehidupan, bukan orang-orang yang mau merusak kehidupan. Itulah kenapa kalau kamu pertemuan lingkungan, yang ikut pertemuan lingkungan, temanya apa? Pertobatan ekologis, memulihkan alam. Satu bagian juga dari pemulihan kehidupan. Nanam pohon, pemulihan kehidupan. Saya itu sebelumnya nggak nanam pohon, ini contoh pertobatan ekologi saya. Nggak nanam pohon saya, nggak suka pohon saya. Romo Narto di sini sebelumnya banyak pohon di dekat kamarnya itu pohon. Saya datang, apa ini? Singkirkan semuanya. Tapi gara-gara harus ada pertobatan ekologis, saya nanam pohon. Padahal dulu kalau ada pohon subur, saya pegang, 3 hari kemudian mati pohon itu. Nggak bisa tanganku ini pohon-pohonan. Tapi ternyata bisa sekarang. Ada banyak tanaman-tanaman kecil, saya panen, saya makan juga. Segar, ada oksigen tambahan, saksinya frater kalau nggak percaya. Dia ada tadinya 4, sekarang 8, sekarang udah punya 12, bentar lagi 14, nanti lama-lama jadi hutan lah pastoran itu, saudara ya. Pohon-pohon kecil memang, tapi ini bagian dari memulihkan kehidupan. Menghirup oksigen, tapi aku juga menyumbang oksigen. Ada yang kutanam oksigennya, ini pemulihan kehidupan. Ini tema APP kemarin itu bagian dari Paskah, pemulihan kehidupan. Pemulihan kehidupan yang lain menyangkut pribadi. Pribadi hubungan dengan orang lain dan dengan Tuhan. Kita mulai dari dengan yang Tuhan dulu. Bagian dari memulihkan kehidupan berarti kehidupan rohani yang rusak. Ya, dalam sebulan belum tentu misa sekali, dalam setahun ya napas, Natal, Paskah, ya sudah. Coba dipulihkan yang napas-napas itu supaya ada pemulihan kehidupan dalam rohani. Ya kalau masih napas nggak apa-apa lah nanti, tapi tahun ini mulai ayo habis Paskah ini lumayan sebulan sekali, nanti sebulan sekali, seminggu sekali, setiap hari, besoknya lagi, tahun depan lagi, setiap jam ke sini. Ya nggak ada juga sih, tapi intinya adalah pemulihan dimulai dari hubungan dengan Tuhan. Males misa, rajin misa, bagian dari pemulihan kehidupan. Nyambung dengan sesama, nyambung dengan pribadi. Kita mulai dari yang pribadi dan sesama, keluarga juga termasuk bagian dari sesama. Nanti di dalam ucapan kita mengenai janji pembaharuan atau pembaharuan janji baptis, kita akan juga diingatkan, apakah saudara menolak setan? Ya saya menolak, mulutnya aja. Ya saya menolak, kenceng-kenceng ya. Nanti ada juga diingatkan, apakah saudara menolak setan? Ya saya menolak. Menolak
Perjudian. Ini siapa yang masih suka judi ya? Miras Santika judi apa? Ingat, ditolak dalam Paskah. Apakah saudara menolak perjudian, tahayul dan hiburan yang tidak sehat? Nah, hiburan yang tidak sehat itu macam-macam. Pornografi, anak-anak muda, hiburan tidak sehat itu ya. Jangan tundukkan kepala, jadi ketahuan kamu pelakunya. Tetap tegak aja biar ketahuan suci ya. Ini tidak menunjuk siapapun, tapi artinya kita semua masing-masing punya dosa-dosa seperti itu dan mau menjadikan Paskah ini bagian dari pemulihan kehidupan. Yang ditolak termasuk juga hiburan yang tidak sehat. Hiburan baik karena hiburan memberi kita tenaga baru. Hiburan baik tapi memberi kita semangat lagi. Kalau sudah lemas bekerja semangat. Tapi hiburan yang tidak sehat, kalau zaman sekarang namanya ada brain rot. Brain, otak rot busuk, otaknya membusuk. Jadi di dalam internet banyak juga hal-hal yang membuat kebusukan otak. Otak busuk, pikiran busuk, hati, jiwa, rohani busuk. Hancur hidup bukannya pemulihan pada kehidupan saudara. Tahayul yang tidak jelas. Daripada tahayul sana sini, kita percaya dan memandang Yesus Tuhan. Mau usaha malah ke Gunung Kawi, Gunung Ketur, Gunung Sahari, gunung macam-macam, misalnya begitu. Pandanglah Yesus Tuhan yang memulihkan kehidupan, bukan hal-hal yang aneh-aneh seperti tahayul, bagian dari tahayul. Tahayul, perjudian, masang jimat inilah, jimat itu. Bukankah jimat kita adalah salib Tuhan? Jimat tanda petik tentu saja adalah seperti itu. Ini bagian-bagian dari pemulihan. Relasi dengan sesama. Sesama terdekat adalah siapa? Istri kepada suami, suami kepada istri, anak pada orang tua kepada anak, baru hal-hal yang lain. Pemulihan kehidupan dimulai dari, ya mungkin kalau tukang marah-marah ya, kasih itu sabar kan gitu. Rama Bayu kenapa sering mengulang kasih itu sabar? Karena saya pribadi berjuang keras melawan apa yang membuat aku tidak sabar. Ini korban-korbannya di depan ini. Ini lihat, makanya mukanya agak surem-surem ya. Ini korban-korbannya. Belakang juga ada korban-korbannya ketidaksabaran Rama Bayu. Kalau latihan mereka langsung serem, langsung takut karena dimarahi setiap kali. Salah lagi. Nah, itu juga korbannya ada di sini kelihatan ya. Yang misdinar itu suka ngeyel, suka rame. Kalau latihan nggak serius akhirnya dimarahi. Padahal harusnya memang lebih sabar juga ya. Maafkan pastormu ini ya. Dimaafkan ya. Awas ya dimaafkan. Minta maaf aja masih ngancam ya. Nah itu dia ya. Pemulihan-pemulihan dari hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan diri sendiri. Mengambil waktu untuk berdoa, selama ini aku nggak berdoa. Bagian-bagian pemulihan kehidupan sehingga kita berbaris di belakang Yesus yang memulihkan kehidupan. Pesan Paskahnya jelas, hari ini satu kalimat. Dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Bersama-sama. Dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Shalom alaikum.